Hai teman-teman pendengar podcast Kata Revi. Sekarang kita memasuki hari kelima dari 5 Days Podcast Challenge. Jadi di hari kelima ini, apa sih yang akan kita bahas? Oke, karena kemarin-kemarin kita udah bahas mengenai sistem kepenulisan, mindset, dan juga branding. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang semoga aja bisa menarik kalian, yaitu tentang Law of Attraction. Sekarang tuh ya di Threads itu sering sekali saya menemukan konten-konten dari para coach atau mungkin praktisi Law of Attraction yang membahas tentang oh kita harus uh, membersihkan diri, membersihkan hati gitu dan juga berpikir dengan hal yang positif supaya teman-teman itu bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, jadinya banyak yang berpikir bahwa aku udah praktek LOA tapi kenapa ya kok masih belum mendapatkan hal-hal yang kuinginkan dan lain-lain. Sekarang saya akan bahas karena saya juga mengajarkan soal law of attraction untuk penulis di kelas privat mindset shifting saya. Nah, kali ini saya akan bahas dari sudut pandang seorang penulis. Bagi saya, law of attraction itu menjadi bagian dari manusia. Kita nggak perlu belajar-belajar banget sebenarnya, karena untuk kalian yang beragama Muslim pun itu kan ada ya ayat Al-Quran yang saya lupa di bagiannya di mana bahwa Allah itu atau Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kalau kita berpikirannya negatif mulu, ya otomatis yang kita lihat adalah hal-hal yang negatif gitu kan. Cuma dari sini saya pengen membahasnya dari segi yang universal, yaitu Law of Attraction itu sendiri. Sebelum kita akan menggalinya, gimana caranya membangun law of attraction lebih lanjut bagi seorang penulis, saya akan bahas dulu nih salah kaprah yang sering muncul, terutama kalau kalian yang berusaha udah praktek scripting, visualisasi, tapi kayaknya kok begitu-begitu aja. Yang pertama, law of attraction itu artinya apa sih? Artinya itu kan hukum tarik-menarik, attract. Jadi, kalau kalian pada dasarnya sebagai sumber penarik itu masih keruh, masih gelap, meskipun kalian visualisasi dan belum diberesin bagian dalamnya, ya otomatis yang kalian tarik hal-hal yang negatif juga gitu. Meskipun kalian tidak menyadarinya. Jadi gini, saya mempelajari kuantum psikoenergetik. Semoga bisa selesai bulan ini karena lumayan bikin pusing sih materinya, tapi ini mau nambah wawasan saya. Jadi manusia itu ada 3 jenis pemikiran. Yang pertama adalah conscious, lalu kedua unconscious, dan yang ketiga subconscious. Kita bahas yang pertama nih. Conscious atau otak sadar itu adalah bagian-bagian otak di mana kita sadar gitu. Misalnya kita memilih makanan, kemudian kita juga menyukai seseorang, apa yang bisa kita lihat dengan indera, lalu kita memutuskan sesuatu, keputusan-keputusan yang kita buat ketika kita benar-benar sadar, itu adalah conscious. Jadi habit-habit yang kita lihat dan kita pilih itu conscious, sadar gitu. Pada dasarnya, kalau kalian ingin melakukan law of attraction, kalian itu harus berada atau membereskan dulu unconscious kalian. Karena unconscious atau pikiran tidak sadar ini yang biasanya menyimpan trauma, lalu menyimpan hal-hal yang membuat kalian gampang ke-trigger. Tapi karena otak sadar kalian berusaha untuk menekan dan mengabaikan, makanya itu sebenarnya tidak benar-benar sembuh atau tidak benar-benar hilang dan bisa menjadi shadow kalau kata salah satu bapak psikologi Carl Jung. Jadi kalau jadi shadow atau bayangan itu kita menekannya jadi unconscious, nggak sadar. Tapi sebenarnya itu sumbatannya masih ada. Misalnya kalian sebagai penulis yang pernah saya bahas di episode sebelum-sebelumnya tentang gimana caranya kita membangun branding dan bertemu klien yang nggak enak. Kalian selama ini sebenarnya tahu gitu bahwa kalian itu orangnya gampang ke-trigger dengan kata-kata yang mungkin terkesan meremehkan kemampuan kalian atau tidak mengakui skill nulis kalian.
Kalian ngomongnya, ah nggak apa-apa deh, aku sakit hati sedikit. Padahal kalian sakit hati banget, dan itu bisa kebawa sampai berikut-berikutnya. Numpuk, numpuk, numpuk. Jadinya apa? Jadinya kamu tidak bisa menjadi orang yang legowo atau kamu akhirnya ya otomatis kamu akan menarik orang-orang yang seperti itu. Karena kamu sendiri belum membereskan dalam dirimu sendiri, unconsciousnya. Karena kamu belum mengakui kalau kamu memang have the wound atau terluka. Jadi unconscious ini harus kamu beresin dulu kalau kamu mau gitu ya, menjadikan dirimu itu orang yang bisa menarik hal-hal yang baik gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian subconscious. Subconscious adalah batas antara otak sadar dan otak tidak sadar. Atau kita sebut conscious dan unconscious. Jadi subconscious ini yang menyimpan kebiasaan atau hasil belajar yang udah kamu latih hingga jadi otomatis. Misalnya nyetir mobil atau nyetir motor, naik sepeda, itu kan sesuatu yang misalnya kamu nggak melakukannya berbulan-bulan sekalipun, tapi karena kamu udah latihan dan udah masuk gitu ya ke bagian otak subconsciousnya, jadi ketika ada kendaraannya kamu bisa langsung naik gitu. Termasuk juga dengan membaca, misalnya kamu eh, dalam 1 bulan atau 2 bulan nggak baca sama sekali misalnya, terus kamu cuma dengerin musik, tapi ketika kamu disodorin artikel atau koran, pasti kamu akan bisa baca dengan otomatis karena udah masuk subconscious. Jadi sel-sel dan memori kita itu sebenarnya kalau dalam metode kuantum psikoenergetik itu bisa dilatih. Jadi yang awalnya unconscious itu harus kita naik ke levelnya jadi conscious supaya kita bisa membentuknya dan melatihnya menjadi subconscious. Nah, kalau misalnya law of attraction kamu masih gagal sebagai seorang penulis, kamu masih gagal menarik klien, kamu masih gagal menarik kesempatan untuk bisa meningkatkan karirmu sebagai penulis, berarti ada yang bermasalah di unconsciousmu atau yang tidak terlihat. Jadi unconscious ini kan berpengaruh pada perilaku, emosi, dan hubungan yang tanpa kita sadari. Kita tertarik dengan klien yang toxic misalnya. Kita ketemu sama klien-klien yang nyebelin. Nah, di awal episode pertama itu kan sudah saya jelasin bahwa kamu harus membereskan dirimu sendiri dulu supaya kamu bisa menemukan klien menulis yang oke. Sekarang kita akan gali lebih dalam. Jadi sekarang kita ambil dari sudut pandang neuroscience. Supaya kamu bisa meningkatkan LOA-mu, maka kamu harus menyadari dulu apa bagian unconsciousmu. Karena law of attraction itu nggak sekedar berpikir positif. Berpikir positif tapi kalau dalam hatimu gerunde, sama aja gitu. Jadi nggak akan bisa berguna. Termasuk juga kalau ada yang ngomong loh LOA itu cuma untuk menarik hal-hal baik. Ya enggak. Namanya menarik, kita bisa menarik hal buruk atau hal jelek. Karena LOA itu tidak ditambahi menarik hal yang baik aja. Enggak. LOA atau Law of Attraction itu terjadi setiap hari. Pilihan-pilihan kita itu menjadi dunia kita saat ini. Jadi kamu nggak harus nunggu besok. Sekarang nih misalnya kamu lapar, terus kamu nggak mau makan. Kamu akan menarik apa? Menarik sakit, ya kan? Terus kalau kamu punya asam lambung tinggi, padahal kamu udah tahu kalau kamu itu nggak bisa stres tinggi. Cuma kamu tetap aja gitu, nggak berusaha relax, kamu stres, mulu mikirin itu mulu. Apa yang menarik? Ya kamu menarik psikosomatik. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu simple sekalipun itu terjadi dalam hidup kita, LOA itu. Nggak harus nunggu kejadian-kejadian yang besar. Sekarang kita masuk nih ke bagian yang penting. Gimana caranya untuk bisa mengubah unconscious kita yang jelek menjadi conscious lalu masuk ke subconscious? Yang pertama adalah pastinya kalian bisa melakukan shadow meditation. Shadow meditation ini sudah sering saya bahas juga di blog juga, di Trust juga pernah. Tapi saya akan bahas di sini teman-teman bisa dengerin. Pejamkan mata. Kalian bisa memilih lagu-lagu yang tanpa lirik, lembut gitu ya, mungkin iringan piano atau apapun. Kemudian kalian tarik napas, buang napas pelan-pelan selama 3 kali. Kalau sudah,
Kalian eh, bayangkan gitu, situasi di masa kecil atau masa remaja atau masa muda, di mana kalian itu ngerasa sakit hati banget dan bisa berpengaruh ke karakter kalian. Misalnya nih, klien saya minggu lalu, dia itu kalau ada orang yang ngomong kasar ke dia dikit, dia tuh emosinya naik. Padahal dia udah tahu nih, bahwa bosnya ya emang ngomongnya kayak gitu. Semua rekan kerjanya tahu. Jadi kalau dia selalu tersinggung, padahal dia sudah dari 2-3 tahun ketemu bosnya, seperti itu, dan dia tidak bisa resign. Dan dia selalu naik emosi, lama-lama darah tinggi dong ya, kalau dia tidak bisa mengelola responsnya. Jadi saya tanyakan, apakah ada seseorang yang pernah membuatmu tersinggung dan kamu belum memaafkannya? Awalnya dia belum ngaku. Akhirnya dia praktek untuk shadow, dia mencari satu kejadian yang membuat dia gampang tersinggung. Sejak muda, ketemulah ternyata saat dia masih sekolah. Ada kejadian dari sahabatnya yang membuat dia sangat tersinggung, tapi tidak diungkapkan dan dia tidak mau mengakui kalau dirinya tersinggung. Nah, setelah dia mengakuinya, dia akhirnya eh, berdialog, peluklah diri kamu di masa itu. Jadi, bayangkan bahwa kamu menemui dirimu di masa lalu, di saat kamu menemukan luka pertama kali. Mungkin kamu dihina sebagai penulis, atau mungkin hobimu diremehkan, kayak gitu-gitu. Peluk dia dan katakan bahwa nggak apa-apa dia terluka, tapi jangan dipendam lama-lama. Suruh dia menangis atau lain-lainnya. Ajak ngobrol gitu setiap hari. Setiap hari mungkin nggak langsung netral ya. Lakukan minimal 2 minggu atau 3 minggu. Ajak ngobrol dirimu di masa lalu sampai eh, dia bisa memaafkan kejadian ketika hal menyakitkan pertama kali itu muncul. Ketika kamu membayangkan dirimu ada di posisi dirimu yang dulu, setelah kamu ngajak dialog masa lalumu, bayangkan situasinya terjadi seperti saat ini, lalu ketika kamu menerima omongan gak enak itu, kamu ngomong, oke, ini menyakitkan, tapi aku nggak tersinggung lagi dan aku memaafkanmu yang menyakitiku. Begitu, lakukan itu berulang kali. Atau mungkin kamu pernah merasa bersalah pada seseorang karena kamu merasa, oke, kamu boleh nih nulis atau kamu boleh nih melakukan passion ini, tapi ternyata kamu gagal dan kamu ngerasa malu. Kamu juga ngomong, oke, aku malu, maafin aku, tapi nggak apa-apa. Ini membuatku belajar lebih banyak buat jadi penulis yang lebih baik. Lakukan itu terus. Mungkin sumbernya bukan dari nulis, kamu malu untuk membangun karir sebagai penulis karena kamu ngerasa gagal di bidang lain misalnya. Jadi kamu merasa gagal untuk semua hal. Ya berarti sumber lukamu di bidang lain itulah yang harus kamu ajak ngobrol hingga mereframe atau mengubah semuanya jadi netral. Dicoba aja dulu, karena Carl Jung itu juga bilang seperti itu. Dengan kita mengubah atau bersahabat dengan shadow, maka kita bisa mulai meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita sudah membangkitkan yang unconscious tadi, jadi conscious kan, jadi sadar. Oh iya ya, berarti kalau di situasi masa kini ada klien-klien atau ada orang-orang yang membuatmu menjadi marah sebagai seorang penulis, itu responsnya nggak terlalu berlebihan lagi. Marah oke, sedih oke, tapi oke, nggak sampai lebih dari 3 hari. Dan ketika kamu ketemu orangnya pun, kamu juga tidak benci berlebihan. Just like a dust, atau seperti debu, gitu ya. Berikutnya, kalau sudah, itu harus dilatih. Hingga masuk subconscious, jadi terlatih untuk semuanya. Jadi, kamu akhirnya nggak mudah tersinggung, kamu nggak mudah overthinking, karena sudah terlatih. Kalaupun lagi down, lalu kamu drop emosinya, karena udah masuk subconscious, kamu sadar, oh ya ya, aku lagi drop. Maka kamu tidak akan ngedown lama-lama. Ini fungsinya law of attraction. Kalau kamu sudah sadar dan kamu sudah terbiasa untuk melatihnya menjadi subconscious, udah bisa otomatis gitu ya, untuk bisa mengubah situasi pikiranmu ketika kamu drop mendadak, maka semuanya akan mulai terbuka. Mulai kelihatan nih kesempatan-kesempatan nulis, klien-klien yang datang dengan sendirinya, dan lain-lain. Saya udah mengalami itu
Sejak tahun 2018-2019, semua resolusi kreatif saya itu udah tercapai, terutama sebagai seorang penulis. Ada hal-hal yang tidak bisa saya kontrol, misalnya saya menikah kapan, saya menikah dengan siapa. Saya hanya bisa berdoa dan memperluas pergaulan saya. Nah, itu kan hal yang tidak bisa dikontrol. Tapi hal yang bisa saya kontrol adalah emosi saya, respon saya, sehingga apa yang saya inginkan untuk karir saya sebagai seorang penulis dan juga penerjemah itu membahagiakan. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi topik kita kali ini. Semoga kalian bisa menjadi seorang penulis yang bisa masuk ke dalam zona subconscious. Kalau ada pertanyaan, silakan kamu cek di DM kata Revi ke @REFFI. Tapi kalau kamu yang dengerin ini sudah masuk grup WhatsApp Workaholic Troops, maka kamu bisa langsung tanyakan di grup aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin hingga di challenge hari terakhir ini. Sampai jumpa di podcast kata Revi berikutnya.